Baru aja dipotong kemarin kan? Ya bukan baru dipotong, coba sini deh. Soal sampah, secara gestur, Kang Deddy terkesan arogan dan membenarkan atas sikap dan pernyataannya secara sepihak. Tahu bahwa sikap arogansi ini sudah membuat para kader HMI sakit hati. Ya, jangan paksakan netizen untuk berpikir benar atas sikap arogansi yang mengintimidasi seorang mahasiswa. Bahwa video ini harus di take down atau dihapus. Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu, Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Si Deddy mikir atau anjing goblok terbuka kakarusnya ke masyarakat Jawa Barat anu susah. Deddy lupa bahwa sekarang dia sudah gubernur definitif. Sering sekali dalam kasus-kasus itu Deddy ikut campur. Terlalu jauh bahkan Kabupaten Bogor yang minta THR itu juga langsung disikapi dengan emosional. Karena pada intinya yang punya rakyat itu bukan gubernur. Dan trotoar habis oleh pedagang. Dibongkar kan? Oh, nggak ada urusan. Ya udah nggak ada urusan, ini jalan Pak, jalan. Oh. Itu koordinat ada buah. Asalnya Pandaran yang minta ke seksi itu siapa? Men. Bukan, awalnya saya emang enggak pernah gitu. Boro-boro ya mah tahun Sesuai dengan job dan ilmuku itu kan banyak dimuat, bahkan koran-koran besar itu kayaknya sengaja memblow up Luki Hakim yang pergi ke Jepang, seolah-olah itu sebagai kejahatan luar biasa. Wakil Menteri Dalam Negeri ngomong, Gubernur ngomong, Wakil Gubernur ngomong. Saya mau tunjukkan itu untuk Gubernur Jawa Barat ya, yang sedang mencari panggung itu. Anda itu jadi gubernur, bukan jadi influencer. Selama ini Anda menggunakan media sosial yang bukan officialnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi milik pribadi ya. Jadi Deddy Mulyadi itu menggunakan akun pribadi seolah-olah mewakili pemerintah. Itu nggak boleh bro. Kamu mestinya kalau memang Luki Hakim itu salah ya ditegurnya lewat proses-proses yang benar ya. Kemudian yang kedua, persoalan ini sengaja di blow up seolah-olah ini Luki Hakim ini melakukan kesalahan besar, padahal banyak kesalahan besar. Apa? Memangnya pernah menegur Gibran itu, negara itu? Mana ada yang berani negur Gibran pergi ke luar negeri, ke Singapura dan sebagainya? Mana ada ya? Pada saat dia jadi wali kota. Begitu juga pada kasus lain. Yang pertama ingin saya luruskan, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu adalah jabatan politik. Yang milih bukan presiden, bukan wakil presiden, bukan mendagri, apalagi gubernur. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakanlah jalur birokrasi, jangan jalur media sosial. Itu namanya cari popularitas. Negara menggaji APBN untuk gubernur, untuk wakil menteri ya, seperti Deddy Mulyadi maupun Bima Arya, itu bukan buat pameran di medsos. Jadi yang layak kalian tegur itu pertama adalah pejabat-pejabat entah eselon 1, eselon 2 atau eselon berapapun yang menggunakan fasilitas negara untuk mudik. Itu yang pertama, pakai mobil plat merah. Kemudian yang kedua, mereka yang menggunakan fasilitas negara tapi untuk pribadi. Siapa? Yaitu Gubernur Deddy Mulyadi, pakai mobil patroli polisi tapi dia bikin konten yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Nggak boleh. Baca dong undang-undang pemerintahan daerah ya. Jadi atau undang-undang otonomi, baca itu. Jangan kamu bikin aturan seolah-olah di pemerintahan ini yang paling salah adalah Luki Hakim, tapi kamu menggunakan medsos dengan atribut gubernur. Si Deddy loba keneh masyarakat Jawa Barat anu susah. Sok bantuan ku sia ulah ki carana lamun sia karunya ka rakyat, bantuan tuh rakyat Jawa Barat loba keneh mikir atuh anjing goblok terbuka karunya ka masyarakat Jawa Barat anu susah.
inti nama mikir geus kolot meureun sia na YouTube dong nu bantuan masyarakat nu susah nu kekurangan tapi na sia tuh mikir atuh goblok. Waduh, pengacara Tony sebut Kang Deddy Mulyadi pencitraan. Ia menilai semua tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi hanya pencitraan. Ia menyoroti terkait penggusuran alih fungsi lahan dan larangan study tour. Menurutnya, penggusuran di Puncak Bogor tersebut tidak dilandasi dengan peraturan gubernur. Padahal jelas, kawasan wisata di Puncak Bogor tersebut menyalahi aturan. Bagaimanapun, kami akan berada di barisan Kang Deddy Mulyadi. Deddy lupa bahwa sekarang dia sudah gubernur definitif. Sering sekali dalam kasus-kasus itu Deddy ikut campur. Terlalu jauh bahkan menegur Bupati Indramayu, Luki Hakim. Saya jadi bingung. Seharusnya tidak harus seperti itu. Contoh lain, Wali Kota Depok yang mudik dengan mobil dinas. Kasus juga kompensasi supir-supir angkot di Bogor. Jadi begitu bereaksi langsung cepat. Kalau saya jadi Deddy, cukup diberikan atensi kepada Wali Kota Bogor untuk menangani dengan baik. Sama juga dengan kasus Kades di Kabupaten Bogor yang minta THR. Itu juga langsung disikapi dengan emosional. Karena pada intinya yang punya rakyat itu bukan gubernur. Yang punya rakyat langsung, yang bersentuhan dengan rakyat itu adalah Bupati dan Wali Kota. Kadang-kadang kalau kemenangannya itu diintervensi, ini juga akan menimbulkan potensi konflik. Di sini juga ada yang lain punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan? Yang punya kewenangan mereka kok. Saya itu suka diskusi di sini juga. Kebetulan kok kemarin nggak ada diskusi, Kang? Bukan, artinya suka diskusinya di sini. Kalau diskusi di sini. Siapa sih namanya yang kemarin tuh? Yang anak peleret tuh? Udah. Suka diskusi di sini. Sementara cuma kalau kemarin nggak ada kegiatan. Enggak, maksudnya suka diskusinya di sini. Iya. Ini teman-teman HMI, ini saya pendiri HMI. Membangun peradaban di sini. Kemarin kan bikin pernyataan di media. Anda bikin pernyataan di media tentang kewenangan, tentang hak kewajiban. Anda sendiri tinggal di sekretariat punya Uda Herman. Baru aja dipotong kemarin, Ya, bukan baru dipotong, coba sini deh. Ya. Saya juga pernah jadi HMI, pernah jadi pendiri HMI di sini. Iya, bentar ya. Coba sini. Coba lihat ya Anda. Sangat meresahkan di lingkaran aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Nah, seorang ketua dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum atau LKBMI cabang Purwakarta yang bernama Yuda Dawami Abdas menanyakan tentang dasar kewenangan dalam menanggapi soal sampah. Secara gestur, Kang Deddy terkesan arogan dan membenarkan atas sikap dan pernyataannya secara sepihak dan cenderung tidak memberikan kesempatan untuk bicara kepada Yuda Dawami. Niat untuk pencitraan pun dikemas menjadi intimidasi dengan memanfaatkan jabatan. Ini menciderai para kader-kader HMI seolah tidak paham tentang menjaga kebersihan. Keesokan harinya, ketika Kang Deddy berkunjung ke sekretariatan HMI untuk bertemu dengan Ketua HMI cabang Purwakarta, hal ini sudah sangat berlebihan dengan tidak adanya konfirmasi sebelumnya. Dan kita sepakat dengan pendapat Anifa Suryani bahwa sekretariat organisasi adalah wilayah privasi. Sama halnya ketika kita berkunjung ke gedung DPR RI, di mana adalah rumah wakil rakyat yang namun tidak semua rakyat bisa sembarangan masuk ke dalamnya. Jadi sangat ironis lah, masuk ke sekretariat HMI, kucuk, terus coba mengindap-mengindap, tiba-tiba seolah-olah itu adalah rumahnya. Ya, walaupun pengalaman di masa lampau, ia juga penghuni sekretariat di cabang Purwakarta. Perlu diketahui bahwa sikap arogansi ini sudah membuat para kader HMI sakit hati. Konten Kang Deddy di kanal YouTube-nya pun, niat untuk kampanye bersih-bersih pun berakhir dengan tindakan pelecehan terhadap mahasiswa kader HMI cabang Purwakarta. Pesan saya, jangan paksakan netizen untuk berpikir benar atas sikap arogansi yang mengintimidasi seorang mahasiswa. Bahwa video ini harus di take down atau dihapus. Dari seluruh rangkaian ini, Bapak mengakui meminta
yang di Iya, di jalur Bapak. Ya. Kemudian Bapak mengakui menerima. menerima Setelah itu juga Bapak mengakui uang yang diterima dikembalikan kembali. kembalikan kembali. Dan tidak ada aparat di sub yang terlibat. Alhamdulillah tidak. Tidak ada. Bahwa itu murni inisiatif Bapak karena Bapak diminta oleh sekretaris Organda. Bener nggak kalimat saya? Betul. Bener nggak nih Betul, keterangan ada saya? pas gitu. Ya udah, gitu loh Pak. Amin tuh muter-muter terus, ribut di ukuran duit receh, tetapi sensitif, receh juga. Emang punten Pak di jalur Cisarua seperti itu. Kita ada iuran 2.000 buat kembali buat dia kan uangnya itu. Ada yang sakit, ada yang kasihan apalagi ada yang meninggal. Kita cuman bisa pasang bendera kuning. Nah, yang minta di lapangan itu kadang-kadang sampai 10 orang dapatnya cuma 1 juta, 1,5 juta. Aduh, harus seperti apa ini kasih? Gitu kan? Nah, kita kadang-kadang ya pokoknya Bapak mengakui ini salah. ya, hapunten abdi lepas. Salahnya gitu. jangan ke saya Pak. Oh itu aja ke sopir angkot yang diminta. Alhamdulillah Pak, semua supir angkot ada sebuah namina oke supirnya ada pro kontra kan. Tapi yang kontra mah itu yang betul-betul mendukung segala nggak ada Pak. Saya mah Bapak aja kerja capek itu ini. Iya, tapi nanti tetap saja tidak menerapkan apa saya istilahnya harus memaksa menekan tidak ada. Tapi yang jelas itu menjadi keributan. Laras gitu. Duitna teu pira tapi gandengna saalam dunya. Karena itu sudah beredar di postingan-postingan media sosial. Sebelum saya, kenapa saya bergerak untuk bertanya pada Kemensa? Kemen, karena kan sudah berkembang di media sosial. Pak Dedi itu ada potongan. Makanya saya tanya untuk membuktikan, apalagi di situ disebut-sebut aparat. Kan saya ya kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Coba tidak, iya apa tidak aparat terima? Tidak ada. Itu Tidak murni ada Bapak dan sekretaris Organda. Betul. Oke. Bapak sudah diperiksa di Polres? Sudah menjelaskan? Sudah menjelaskan. Penjelasannya ya karena saya tertekan Pak ya. Nah, psikis saya waktu itu ya penjelasannya tetap saya melindungi atasan saya. Bingung kan kita. Nah, jadi di sana itu tetap inisiatif kita. Tapi hati saya berontak Pak. Saya tidak mau seperti ini. Jadi Bapak melakukan itu atas permintaan pimpinan organisasi, yaitu sekretaris Organda. Bapak melakukan itu, kan gitu loh Pak. Intinya itu kan. Sekarang kan uangnya sudah dikembalikan. Pemeriksaan sudah berjalan. Bagaimana kesimpulan dari pemeriksaan ya kita serahkan pada penyidik. Ya Pak ya. Kita serahkan pada penyidik. Yang penting Bapak sudah mengembalikan dan sudah mengakui sebagai sebuah kesalahan. Gitu Pak ya. Dan nanti kalau ada program-program lagi, nanti insentif-insentif saya nanti jangan seperti ini lagi. Lebih baik gini, jujur-jujuran aja Pak, ini anggota yang akan menerima sekian. Ini saya dan tim-tim bekerja. Saya minta bukan hanya anggota yang menerima, saya pun minta uang operasional. Karena saya harus mengumpulkan data, harus bekerja, harus tidak tidur. Itu lebih clear. Ya. Dan tenan di emutan Pak Abdi ini karena waktu kita terdesak Pak. Waktu itu kan ininya hari Jumat. Hari Jumat pembagian kita ke Pemda ya dari Cisarua ke Pemda ke Cibinong kan ya lumayan ya, juga angkot ada jalan biasa kalau kita bisa jalan tol gitu kan. Nah itu Pak yang istilahnya kita cara berkoordinasi. Enggak kan waktu awal itu kan sudah diminta data Pak oleh kita. Harusnya pada waktu diminta data itu dicantumin koordinator. Sekian orang mengajukan bantuan operasional kegiatan, minimal honornya sama dengan yang diterima oleh sopir angkot. Kan selesai Pak. Dapat terima uang 1,5 juta atau 2 juta, tetapi normal dan halal. Terjadi ribut. Ya Pak. Beda. Jadi nanti juga itu bahan pikiran saya ketika saya nyuruh orang mendata, nanti saya pikirkan honor mereka. Ya. Gitu. Ya. Cuman memang nyokot honornya gede teuing. Ya, nyanak honornya ke sanes abdi atuh Pak. Saha? Terang abdi mah ada nampi nanti MN doang. Abdi mah terang. Ya, jadi jumlah honornya gede teuing gitu ya. Ya sudah Pak. Bapak tidak boleh mengulangi lagi kerjaannya. Ya.
Sudah diselesaikan di internal pemeriksaan, ya. Amin. Baik, ini sudah ya. Semoga cepat selesai, cepat kelar. Banyak pekerjaan kita yang lebih penting. Yang penting kebiasaan seperti ini tidak boleh terulang lagi, ya. Waduh guys, ya kalau juga jadi bintang film ini teh men. Bapak gitu. Oh. Kerogi itu 10 pagi tadi telepon dulu Usaha. Tanya, tapi kan kak dia mah berkah. alhamdulillah. Siap teh. Jadi bagaimana ini sejarahnya? Kata si bapak katanya itu mah inisiatif Pak Emen ngumpulin duit mah. Kan disuruh bapak. Suruhnya di mana sok? Di lokasi. Hah? Bapak inget tuh si Dado dua tahun. Saya pulang Jumat temen perbicara teh dia KMN teh KMN punten cek ieu teh eta barudak karunya panguruskeun Lain bapak inget tuh ker jeung si Dado. lamun ieu mah berbicara di lokasi. Lah pasti aja, orang mah jujur-jujuran enak mah. Ya, Bapak bukan di situ kan, Bukan. tapi di lokasi tempat mendata, pemberian. enggak mendata. Sekarang gini, Aya. semuanya harus jujur. Geus teu kudu pasnya teu kudu gelut, rugi Ya, gelut ge. Si gebuk rugi. Ya, tapi abdi Pak Nggak ke rumah sakit. tampang model kieu pas preman Sekarang penjahat gitu. yang bener men. Kamu yang inisiatif ngumpulin duit untuk dikasih ke KKSU atau kamu disuruh? Disuruh. Disuruh Sama siapa? sama Dado Pananda. Pak Nanar nita. Nita henteu ngumpulin duit saya teh kasih emen. Pasnya gini Pak, berhubung si Dado sama Pananda itu minta duit ke anak seksi, kan mereka nggak ngasih. Langsung lah Pak Emen tuh koordinat lah anak buah. Asalnya Pak Nanar yang minta ke seksi itu siapa? Emen. Bukan, awalnya saya mah enggak pernah Dado. gitu. Boro-boro iya mah tahun dia merek rekomendasi Dado anu nitah si Pananda gitu. jadi nu minta ka budak seksi si Dado. Si Dado. Alasannya ditah Pananda. Soalnya udah kesi dari gue tuh marere. Jadi asalnya minta langsung ke barudak teu mere. Mere. Alamak, minta lah mana emen. Itulah emen. Sebab emen mah jagoan anak. Jagoan anak. Oh, sieun supir angkot kabeh. Itu tuh kabeh bahasa si doa. Tuh cenah Panandar, ayeuna geus Panandar ngaku we ayeuna mah Panandar. Bener enggak minta uang ke emen? Betul, mohon. Lain masalah. Ya man, itu juga bukan minta Pak. Di jalan lagi pulang ditelepon, kan? Diteleponnya gimana? Kan ditelepon. Telepon sama Pak. Pak Uwe. Siapa? Maksudnya yang teleponnya gimana? Pak Emen telepon saya ke di jalan. Bener Panandar mampir ka dia ada Sana tambahan. pada saat itu anu teleponnya Pak Uwe. Pak Emen di mana? Di pos. Eta harus nyokot itu ada, nyokot itu ada gitu. Lo anu nelpon ke saya eta. Bukan. Lo kok duka? Kudu Pak Emen. Lain. Si Pak Uwe. Jujur wae nama Pak Emen. Jujur saya mah. Mau ge. Geus ayeuna jujur ya men, nu sabenerna kumaha sok? Ayeuna jelaskeun versi Emen, ulangi Ini masih Emen Pak, udah kumpulin Ya, Pak. manusia itu tidak yang suci. Ayeuna mudah-mudahan jujur. Saya mah jujur ayeuna nerima uang di Pak Emen. Itu ini terus saya bagikan. Enggak, gini. Kita ulangi lagi dari awal. Kita jujur ya. Uang ini apakah ini inisiatif Emen mengumpulkan untuk beri ke KKSU atau KKSU yang minta ke Emen? KKSU melalui omongan Dado suruh Pananda kan gitu Mas. Gitu. Nah, Dado ngakunya disuruh Pananda. Nah, terus yang minta apa ya? Yang mau ngambil uang di pos seksi juga yang nelfonnya si Pak Uwe. Nah, sekarang gini, Pak Nandar merasa nggak nyuruh ke Dado, nyuruh ngumpulin uang? Nggak ada, saya mah nggak menyuruh itu ini. Nggak menyuruh? Nggak menyuruh, cuman mungkin Pak di lokasi itu di sana di tempatnya itu ada musyawarah mungkin. Ya bukan, katanya Bapak tadi disuruh oleh Sekjen Organda. Ya kalau ngomong Berarti kan Bapak karena disuruh Sekjen Organda nyuruh deh ke si Dado. biasa gitu. Cuman Pak Dado sendiri mah abdi teu Nyuruh. Ada Dado inisiatif saha eta? Ya mungkinan di situ kan ayah Pak Deon, Pak, ayah Saepul. Aldi kan boro-boro nyuruh, emang tahu kan saya mau memberikan rekomendasi. Ya, Pananda ya ngomongnya begini, aing pusing minta budak kesi mah teu marere. Wayana Pak Emen dah, pang koordinatkeun. Itu kata si Dado. Tapi kan Bapak walaupun tidak nyuruh ketika Dado mere duit Bapak diterima. Dado, emang dapat duit Dado? Lalu dapat 800.
Mungutin. Bukan maksudnya kan Dado gini. sendiri itu. Kan Bapak ngambil duit langsung ke Iya, Emen. iya. Bapak kenapa tidak nyuruh ngambil uang ke Emen? Ya tapi kenapa ketika datang ke Emen uangnya diambil? Laras tapi eta. Lagi menurut Emen oke dapat cantan kabeh. Bukan, kalau kata versi Bapak mah Emen yang berinisiatif ngumpulin duit. Kalau nggak ada yang nyuruh, nggak mungkin, Pak. Saya oke gitu lah mending kan nyuruh. Awal Orita mah mungkin, Pak. Kan dalam Kecuali versi, Emen sebagai ketua. dalam versinya si Bapak sama Pak Nanar mah kenapa Pak Nanar terima uang? Oh ini inisiatif Emen nelpon kasih Pak Nanar nelpon ke Emen. Kan terkelolaan kan tuh. Tapi aya bukti Kan cenah di saya mah aya saksi di jero mobil kan saya pulang. Iya, Pak, ada nggak orang bawa pakai saksi, mobil. Kia. Ya. Emen nelpon ke Pak Nanar tuh langsung. Telepon. Emen nelpon ke Dado tuh. Telepon kan ada. Aduh, Nah versi nasi Bapak mah bahwa Emen nelpon, ya duitnya saya ya, Nah, cokot. betul seperti Bener itu. tuh. Yang telepon itu si Pak U. Oh si Pak O. Sekarang jawab, Emen di mana? Di pos U. Iya, arek nyokot latihan nih. Oh, gitu nyokot yang pakai segi ngomong eta teh cokot weh. Cokot, weh. Datanglah Pak Nanar jeung. Satu mobil sama mereka sekelompok satu. KSU. Oh, gitu. Kenapa sekarang Pak Emen jadi gagah di barang sering kan YouTube? Bapak mah. Sekarang TikTok, Pak. Oh, Yang ngetop. terkenal si Emen ayeuna. Bisa menang itu tuh saweran. Tuh gara Pak Mumu tuh aja. Dia ngomong oke jadinya aing. Aduh. Tapi kan jadi beres urusan. Beres. Nah, pertanyaannya kan saya sebelum telepon Pak Emen ngejar informasi bahwa bener ada potongan atau tidak, atau iuran atau tidak, sumbangan atau tidak, kan saya sudah baca di medsos. Iya, Pak. Pak Dedi, tolong itu angkotnya ada potongan 200. Nah, itu bocor dari mana? Kurang tahu, Pak. Yang ujung-ujungnya udah rame aja di itu. Kan sebelum Pak Emen diwawancara Iya, saya, belum. itu kan di TikTok sudah rame. Udah rame. Bahwa ada potongan 200. Iya. Karena ada informasi itulah saya nyuruh Mumu untuk Pak bertanya. Haji, itu pun Pak supir angkot di stopin apa Haji Mumu pada nggak mau, takut. Takut. Akhirnya bertemulah dengan Emen. Enggak, Emen juga lagi tidur, Pak. Terus? Dibangunin sama ketua seksi yang di bawah, Pak. Terus? Kita telepon Emen ke dia. Ayan aman. Iya, masalah duit 200 teh ya. Gunawan emang itu ayat tim Pak Edi. Aduh jawab saya kan. Kalau datang kan itu Pak Haji Muka kayak itu teh. Emen teh. Loba jami, Pak. Tapi teh yang ngejar awak kita Siunun. Akhirnya, iya. Akhirnya apa lah. Nah, kalau kamu tahu yang di Cibedug informasi dari mana, Mu? Kemarin ada yang telepon ke Gilang, Pak. Langsung. Itu sopirnya? Iya. Bahwa dipungutnya 250. Iya, Setelah pungut 250 juga harus beroperasi. Iya. Mereka berjanji melindungi. Iya. Waduh. Oh, gitu. Itu bukan lagi KSU-nya ini, berarti beda lagi. Kayaknya sih di setiap KSU ada pungutan kalau ini mah. Ya lumayan, Pak. Kalau berapa sih 600 sekian ya? Iya. 600 sekian kalau hari rata 200 120 juta, Pak. Mau dipasang ke Emen. Tak 120 juta bisa beli angkot. Atuh-atuh, Pak. Karena mau angkot listrik, Tapi faktanya, gimana faktanya? Faktanya, Pak, keseluruhan yang kata Pak Emen diterima satu orang 200 cuma dari sini. Jadi informasi dari rekan boro-boro, Pak, ya rame, we cenah 200 padahal mah 50.000 nu kabur nu teu ngasih. Ya kan akhirnya dikolektif. Karena angkotnya tidak memberi, akhirnya dikolektif lewat koordinator Emen. Termasuk barangkali di jalur lain juga ada koordinatornya. Pasti mengkolektif juga. Betul kan, Pak? Geus kudu riweuh-riweuh aku we atuh. Betul nggak, Men? Betul. Pak Emen mah gitu. Betul nggak, Men? Betul, Pak. Jadi Emen memungut uang atas inisiatif Emen apa disuruh? Disuruh. Sama siapa nyuruhnya? Yang nyuruhnya tidak ada atas seruan Pak Nanar. Oh, gitu. Gitu Pak Nanar. Pak Nanar nih teh kasih dado. Coba. Coba dijelas, Pak Emen.
anak buah Pak Emen mah kitu ning teu marare kalabur sih. Coba koordinatorkeun ke Pak Emen aja. Pangunggutankeun. Ieu teu tasado. Mana ada gitu. Ya sekarang tinggal pertanyaan sekali lagi. Karena Emen mah Pak teu minta ka anggota Emen ge dan geus ieu lah. Dan saya ucapan teh tadi. Geus aya pertanyaan sakali deui. Ayeuna Pananar nitah ngarasa teh ka si Dado. Teu rumaos, cuman lamun anjeunna koordinasi mah muhun. Ya gini, kan Pananar ada permintaan dari Sekjen Organda Laras. untuk menerjemahkan permintaan dari Sekjen Organda agar ada biaya koordinasi. Pananar nyuruh siapa? Saipul sama si Deon. Itu aja. Kalau berarti Saipul jeung Deon akhirnya nitah Dado bener gitu. Nah, kemungkinan gitu. Ada enggak saya udah kagok ribut. Karena sudah ribut, sudah rame, tidak ada jalan lain kecuali jujur. Gitu. Itu daripada ribuh-ribuh Pak. Mending aku kan uangnya juga sudah dikembalikan. Udah. Ya kan Pak? Udah. Pemeriksaan di polisi klarifikasi untuk membersihkan nama siapa yang mungut, siapa yang tidak. Itu kan Pak lamun di Bekasi Pak 200.000 ge ditahan ke polisi. Premanisme asupna. Ribu di Bekasi tahan ya Om ya? Tahan. Yang pasar ya? Pasar Cikun. Oh, pasar. Emang abdi aya tambah preman. Ya preman Pak mungut. Preman kan pakai organisasi ngaranna KSU. Ya oke anggota KKS. Anggota KSU dulu Pak. Anggota KSU. Nah, cuman emang ya. Ada kewajiban nggak harus bayar anggota? Ada dulu Pak. Setiap dari pengemudi itu untuk misalkan yang sakit. Oh itu mah iuran yang sakit. Untuk kecelakaan apa segala macam gitu. Padahal lamun anggota udah ketentuan organisasinya. Iya, cuman beda persepsi Emen Pananar ya udah Emen keluar aja gitu. Oh jeung Pananar teh jadi getreng. Ya beda pendapat. Enggak, artinya pecah kongsi. Kenapa kamu pecah kongsi dengan Pananar? Gitu aja maksudnya. Kunaon? Maksudnya ini apa? Peraturannya tuh enggak ini. Ya kumaha sok peraturan. Sok kumaha atau kumaha? Ya misalkan Pak ada yang sakit. Tuh Bapak di pasien 40. Sedangkan ke 24 jam. Oke 150 kan terseimbang Pak. Belum nunggu misalkan sehari atau seminggu nunggu bantuan tersebut. Karena kayak Emen mah ke sulang-sulang nu gering tah. Datang bantuan. Eta nu bunga mah. Tuh. Eta bantuanna ngumpulkeun tina iuran. Iya. Jadi iuranna teh lamun aya nu gering diiurankeun ya. Jangan nu gering. Aya pelebahe nu gering mere duitna telat tina iuranana. Jadi cager manten Pak. Oh, tah kumaha tah Pananar eta? Salah, Pak. Oh, kumaha deui? Salah itu ini. Ieu mah geus da kuring saya mah ya. Saya itu kela, saya mah bergaul dengan supir angkot yang biasa. Bapak, jadi ngobrol supir angkot, bohongna supir angkot, nyaho aing kabeh. Janten ieu mah kieu, Pak. Oh, sok lah. Anjeunna istilahna Pak Emen teh. Sering kasbon tarang ngembalikeun. Ah, bener teh men. Ayo, akui. Emang Emen doang. Ya. Saha deui sok? Eta ambil semua anggota KSU? Tidak ada. Bukan tidak ada, Pak Emen terus Emen itu betul. Ya kalau bahkan betul kenapa lapor? Bahkan sampai bendahara Bapak aja sekarang menghilang kan. Lain, Emen sok kasbon tara mayar. Tarap. Oh, itu Pak aya masih. Silakan ayo. Bukti cat Ayo hirup aya. Hirup aya Allah dah. Betul. Jadi kieu nya men, sumpah demi Allah wae ge ditipu kok. Bukan cuma dia bukan cuma demi Allah. Sekarang mah ada Allah aya ngurus Geus ayeuna mah kan artina bahwa ieu teh organisasi teh tiba heula teh pecah gara-gara teu silih percaya. Nah, itu. Gitu kan? Nah, setelah itu Pak punten ya. Heeh, sok gimana? KKSU itu kita bubarkan. Bubarkan. Nah, pada akhirnya saya terus dua ieu, Pak kedah ieu akhirnya memaksa abdi dipilih deui di KKSU. Nah, jadinya ada suatu perubahan. Bayangan saya telah meninggal we ya malah daripada pusing ngumpulkeun gitu pasang bendera. Tapi kan anu personil anu nyuhunkeunana ge di jalan seueur Pak. Itu iya dapat 2 juta pengeluaran anak sampai 800. Kasihan. Disitulah Abi punya inisiatif kumaha kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Sudah ada BPJS-nya. Tak kamari matakna Abdi teh ada uang kas BPJS eta nu kaangge ku Abdi kangge operasional teh. Itu. Ya
udah kan geus kapalikeun deui geus. Beres, ya kan. Yang penting kan sekarang prosesnya sudah berjalan di Polres, ya kan? Bener salahna geus hukum menangtukeun. Sama bener salah cek urang mah perebut-rebut omong moal anggeus-anggeus. Yang jelas kan uangnya sudah dibalikin, ya kan gitu loh. Peristiwa pungutannya sudah terjadi, ya sudah kita serahin ke polisi aja kesimpulannya seperti apa. Daripada pas ya, nu penting mah sekarang didata lagi nanti siapa yang belum kebagian, tapi tidak boleh ngebohong. Betul tidak Pak? Laras. Jadi ayeuna oge Pak, yang belum kebagian itu istilahnya yang minta dikembalikan karena memang angkotnya juga ada yang pulang kampung. Nah kadang-kadang kan enggak. Jadi umpamanya mah ceuk teh narik itu iya meunang, tapi narik kumaha sih? Jadi ada yang dapat tapi masih narik. Narik banyak Pak, catatan ada di abi. Bawa ke saya catatannya. Siapa? Begitu kita tindak tegas. Nah itu saya udah bilang sama Pak Kabid. Dan di antara angkot itu pasti banyak yang tidak bayar pajak. Masuk anggota ini Pak. Emen bayar pajak teh angkotna? Aduh bayar Pak. Lo bener teu bayar pajak teh angkotna? Ada bayar. Geus parae. Sina geus sih meungpeung ayeuna aya pembebasan. Nah, ayeuna abdi fungsinya KKS itu Pak, memberikan informasi pajak nih. Iya betul. Ada kebijakan dari Bapak Gubernur kita, cek barudak sama Bapak Aing. Bapak Aing. Nah, kenapa api silana menuju Bapak istilahna bade dulu di Pilgub oke kan. Ya sanes ieu da cek abdi teh kok si Bapak teh asa di anak teh teh abdi. Pak Emen we Bapak Aing teh. Iraha. Nya kamari-kamari. Ya apaan Emen heula pusat informasi diwawancara. Ayeuna kan Bapak dipanggil ke Gedung Pakuan, Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Dipanggil Bapak diuk di dieu. Mohon gitu. Kan biuk di dieu. Ayeuna dipanggil diwawancara. Ayeuna geus kapanggih sanu bohong sanu jujur. Tapi itu Pak pentennya upami kita mah ayeuna nah fungsinya KKS itu seperti itu. Iya, fungsinya KKS begitu, nanti ditatar, ditertibkan, jangan saling motong-memotong, jangan saling gunting-menggunting, jangan saling lipat-melipat. Karena zaman sekarang mungut uang 200.000 terpira gandeng seanak incunya hokabe. Tapi abdi oge lamun teu aya nu nyuruh tidak mungkin. Ya kan, artinya Bapak melakukan itu karena disuruh. Artinya kalau Bapak disuruh bahwa Emen mengumpulkan uang pasti ada atas perintah, bukan atas inisiatif Emen. Betul tidak Pak? Hanya nges. Ayeuna mah urusan potong memotongnya urusan BAP polisi namanya, tapi urusan hirup masih dihampura. Siap. Hampura. Damai. Berapa? Omongan segala rupa men, yang air menyakitkan Bapak, ampuras anyalina. Mantap men, mantap men. Mantap. Susah digantian, kan harus digawe. Mana harus digawe ngumpulkan anggota digawe. Dia kudu tepi ya. 5 bere daripada motong di supir, bere kurang. Pak, Pak. Balik sih bang, duit itu mana? Gue capek itu kalau bikin di telepon itu kesarekannya oke. Sia teh capek teh narik saya menang duit di aida. Emang enggak Pak, tapi itu dua-dua apa yang diwet tahun Pak. Nyakin bae teh kan menang duit. Iya, nutur bisa. Sia teh nyukir menang 100. Menjalankan fungsi-fungsi itu, fungsi pengawasan, fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting. Nah, salah satunya fungsi yang dijalankan adalah saya lagi melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang perlindungan konservasi dan sumber daya hayati dan ekosistem lainnya. Nah, di situ fungsinya lagi dijalankan karena saya melihat ada sebuah keprihatinan. Perburuan satwa liar dilakukan terus-menerus, perusakan lingkungan terus berjalan, alih fungsi lahan dilakukan secara terus-menerus, lahan-lahan konservasi banyak mengalami perubahan peruntukan. Nah, ini menjadi ancaman bagi Indonesia masa depan. Dan saya menjadi ketua panitia kerjanya melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Tetapi saya juga tidak bisa membiarkan sampah berterbaran di mana-mana, orang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Apa yang saya lakukan hanya menginisiasi, memberikan motivasi bagi siapapun
Saya tinggal dimanapun, pasti tangan saya nggak pernah diam, selalu bergerak, melakukan perubahan-perubahan. Di kampung saya bangun lembur pakuan di Subang, lembur yang tertata rapi, memiliki basic ekosistem yang memadai, sungainya sudah bersih-bersih, masyarakatnya relatif jauh lebih baik ekonominya hari ini, karena tumbuh peternakan, perikanan, dan lingkungannya sudah terjaga dengan baik. Maka di sini, di tempat dulu yang pernah saya memimpin, saya pun tidak akan membiarkan tempat ini berubah menjadi kotor, menjadi kumuh, dan saya juga tidak akan membiarkan birokratnya itu bekerja asal-asalan hanya ingin mendapat honor saja. Saya akan memberikan teguran yang keras bagi siapapun yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi pada saat ini marilah kita bekerja dibanding dengan kita memperbanyak bicara dan wacana. Saya paham bahwa mahasiswa itu wacana berpikirnya tinggi. Tetapi juga dulu saya pernah menjadi mahasiswa. Selain menjadi mahasiswa, saya menjadi penjual gorengan di sekolah. Itulah perjalanan hidup yang beda. Saya selalu menjalani hidup dengan keprihatinan. Dan hari ini kita ingin melihat pasar ini berubah, dan saya akan merubah pasar ini menjadi pasar yang bergaya tempo dulu. Ini tumpukan sampah ini bukan perkara mudah menangani, memindahkan. Karena apa? Karena di negeri ini semua orang bermain. Ada orang yang bermain dengan jongkok. Ada jongkok yang harganya 21 juta satu meja di trotoar. Ada orang yang nyewain lapak di lapas restoran 400.000 satu lapak. Ada orang yang menjadi pemain di sampah. Iurannya dipungut, kemudian uangnya tidak digunakan untuk sampah. Banyak hal sebenarnya yang harus dibenahi. Jadi kan dari hal-hal yang sekecil ini bukan dianggap bukan perputaran uang. Ini adalah perputaran uang dalam setiap hari. Karena perputaran uangnya dalam setiap hari, maka pasti banyak yang keberatan terhadap tindakan-tindakan untuk melakukan pembenahan. Dan semuanya adalah duit. Putarannya tiap hari bisa ratusan juta. Meja naon, Kang? Kan? Penyimpanan barangnya. Dagangnya di mana? Yang mogok. Ya, penyimpanan di lebat kan ke ieu, tanggung. Dia lebar ya tempat kosong. Dina kira mah gudangna gitu lah. Kami buka mah ya di sana. Badak gitu kita ayam. Tukang naon ya teh? Air hasil. Naon itu mah lain. Ayam kacang Pak Dedi. Sehat Pak. Oh, Pak. Apa? Ya, ya dong Pak. Oh ya. Ini udah dagangnya ke mana? Kita di depan dah, para badan. Dagang kue tuku di mana gua? Ya, meni geulis tukang ayam teh. Mana Rana? Oh, eta. Teh Rana teh. Rana. Tukang ayam geulis. Promosiin. Nyan Rana. Bere lapak ke pacik deui. Pade.
Rana. Aduh tuh, itu tuh. Aduh, kenalan atuh. Kenalan lah. Nah, sok api-api sabar kenalan. Dia ada nu majikan anak galak. Bapak. Borong kenapa borong? Bisa nganakeun maduru. Sok ke dia Pak, koin apa tapa borong Pak? Nah, ieu karunya mah Pak. Sarogena ieu Pak setruk. Pak. Pak, anakku, ka bapak teh hayang dipoto cuma. Hayang dipoto. Dulu yang bapak kamarian dia teh. Kunaon saraki tapi ka setruk atuh. Gebis jeung motor, Pak. Gebis di rumah tuh jadi setruk. Karunya ieu teh jantan ieu Pak, tulang punggung aja ngadamelan agar gitu. Lain tulang rusuk di mana rumahna? Di Cigedogan. Cigedogan, Pak. Di sana nanti, Pak. Oh, Pak, yang dipoto cenah Pak. Kamari abi langsung tenar foto jeung Bapak. Wah, lu. Alhamdulillah, Pak. Rana deui. Aduh, Rana dewa. Asli Rana. Tukang ayam Rana euy. Atuh bayang gitu. Aduh. Pade, atuh ka dieu. Aduh. Teh laku. Bilih abade ngagaleun hayam. Kalaresan lelengohan nu gaduh hayamna. Di pasar Rebo tetesana mina teh. Teh Risma Yuswa sabaraha? 22. Ngora kene 22 tahun. Cicing. Emang pada gima 1%. Ini badan trotoar habis oleh pedagang. Kang, dibongkar Kang. Oh, nggak ada urusan. Ya udah nggak ada urusan. Ini jalan Pak, jalan. Oh, jalannya bisa. Oh, dari dulu udah diingetin berapa kali nggak nurut. Ah. Diangkat. Sudah diangkat ke dalamnya. Nggak bisa. Tapi ke jalan atau dagang teh teman-teman teh. Waduh. Ini hak kita, hak pejalan kaki ya. Ambil semuanya sampai jalan. Kira-kira dagang itu kira-kira teuing. Buat dicokot jeung jalan-jalana. Sakalian di ditu di tengah. Ieu teh akibat diantem. Gini, saya mau ngasih tahu sama Bapak Kepala BKD. Ini kan pegawai itu yang kerja pagi-pagi kan tukang sapu, tukang mikul sampah, sopir truk, kerjanya sejak jam 4 kan. Mereka mah statusnya adalah THL kebanyakan kan, gajinya kecil. Nah, ASN ini kan rata-rata masuk kantornya setengah 8. Era daring nggak masuk kerja, kan? Era jam jum. Tapi sebenarnya kepala dinas teknis itu kan ada TKD tuh, tunjangan kinerja daerah. Bahwa tunjangannya itu didasarkan pada kinerja yang dilakukan. Semakin baik kinerjanya, maka tunjangannya semakin meningkat. Nah, sekarang pola ukurnya adalah administratif. Foto, kemudian dikasih approval dari kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya sama kabis sama kasihnya sama kelakuannya, ya tidak akan ada perubahan. Mandor nggak berfungsi. Harusnya kan para penyapu itu ada tenaga pendamping, ya kan? Ada yang melihat quality controlnya, itu nggak jalan, gitu loh Pak. Nah sekarang ditekankan pada para pegawai untuk merubah paradigmanya, nggak boleh lagi begitu. Kasian. Terus jam kerja dirubah. Jam kerja orang yang pelayan pasar bisa jadi misalnya jam kerjanya jam 4 sampai jam 9 pagi, jam 10. Siangnya nggak usah kerja lagi karena dia bangunnya jam 2. Untuk satpol nih Pak, misalkan masuk jam 4,
itu Abi memberikan keleluasaan diskresi ke Kasatpol untuk mengatur itu. Yang penting satu orang itu satu hari itu 8 jam. Iya, tapi kan faktanya nggak begitu. Ngejarnya daftar hadir. Itu bisa dirubah ke Pak Sekjen. Kasihan di pegawai itu, anu capek-capek nuntun orang yang malas dapat tunjangan besar. Orang yang capek tunjangannya sama dengan yang tunjangannya malas. Dievaluasi. Dan ini bukan terjadi di sini, di seluruh Indonesia terjadi. Tapi kita kasih contoh perubahan dari sini, gitu loh. Ngomong Indonesia kan kegedean. Dari sini. Jadi kepala OPD seharusnya. Ya kepala OPD-nya dievaluasi. Bikin not. Gitu loh, Pak. Nggak bisa. Hari 2022 saya kan hanya memberikan contoh, memotivasi. Kan gitu loh. Ini kan nggak mungkin dong saya tiap hari, kan nggak mungkin. Ini kan memotivasi agar ini jadi sistem. Yang lain tinggal melaksanakan. Nanti kan kalau sudah rapi, kan tinggal pemeliharaan. Perpuk TKD ini tujuh, Pak. Abi mengusulkan bupati bisa atau kepala daerah bisa membuat diskresi, misalkan kecewa dengan kinerja salah satu dinas, itu bisa TKD-nya di. Ya harus dilakukan, nggak bisa kalau nggak digitu orang nggak akan bisa bekerja dengan baik. Digawe jeung teu digawe ke sarua ieu. TKD cukup difoto, cukup tanda tangan, nggak bisa. Negara rugi, kasihan orang yang kerja. Anu digawe 1,5 juta, 2 juta. Anu tuh digawe 7 juta, 15 juta, 17,5 juta, 20 juta, 25 juta. Karena Bapak itu kan tingkatan kabupaten loh, tingkatan provinsi lebih tinggi lagi, dan mereka kerjanya lebih hanya gitu-gitu, lebih ini lagi, tidak teknis lagi. Dimungkinkan memang pakai Pak. Administratif lagi. Atasan kagok untuk nge-ACC bawahan mana. Karena di 2022 ada evaluasi eksternal, Pak. Kita ngayat yang eksternal. Kan gini loh, ini pekerjaan kabupaten aja udah begini. Yang teknis loh kabupaten, apalagi provinsi yang sifatnya administratif. Nanti negara ngeluarin uang triliunan untuk gaji pegawai, tidak melahirkan produksi. Kan semuanya harus berbasis produksi. Ada outcome. Kita hanya saya ini gini ngasih contoh aja nih. Birokrasi reformasi itu adalah ini yang harus dilakukan, gitu loh. Nyata, Pak. Gitu. Ini kayak gini kan. Di sini tuh kan mulai ada lurah, ada RT, ada RW, ada camat, ada sekretaris kecamatan, gitu loh. Ada Satpol PP tiap hari mobile kan. Di kecamatan ada Satpol PP. Di kecamatan ada kasih tantrip, Satpol PP. Betapa tidak berfungsinya sistem. Kebersihan, ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada kepala bidang, ada kasih. Ya misalnya kepala dinas kebersihan memang jam 4 dia harus sudah turun ke lapangan. Bisa jadi kinerjanya dia sampai jam 3, jam 2 nggak ada soal. Dia harus memotivasi, karena kultur Indonesia ini kalau nggak digerakkan nggak gerak. Birokrasi ini kalau nggak digerakkan nggak gerak.